ที่มาสว่าเดินลงหลังที่Bu, punya siapa ini Bu? 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 Yang saya ada Bu? Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan saya dalam rangka penerimaan rapor siswa kelas 7. Salawat dan salam mudah-mudahan dapat pada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sengaja kelas 7 saya pisahkan wali muridnya atau orang tuanya, oleh karena ada yang masih perlu saya sampaikan berkenaan dengan kurikulum yang diterapkan di kelas 7. Mungkin dari sekian ini sekitar 120 sekian ada yang sudah paham tentang kurikulum itu, tapi mungkin sebagian besar belum paham. Oleh karena itu perlu saya sampaikan beberapa hal tentang kurikulum 2000 tentang kurikulum Merdeka yang diterapkan di kelas 7. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa SMP Negeri 1 Blega ini adalah salah satu dari 8 sekolah SMP negeri di Kabupaten Bangkalan yang mendapatkan predikat sekolah penggerak. Jadi yang mendapatkan amanah untuk menjadi sekolah penggerak. Istilah baru Bapak Ibu untuk dari menteri yang baru. Sedangkan di Kabupaten Bangkalan yang sekolah penggerak itu ada 12. Sisanya yang 4 itu adalah SMP swasta. Memang waktu itu yang dites adalah kepala sekolahnya Bapak Ibu. Jadi waktu itu masih kepala sekolah yang lama, sehingga kemudian bisa lulus sebagai predikat kepala sekolah penggerak. Saya pun juga sama, saya juga sebagai kepala sekolah penggerak. Nah kemudian robo-roben Bapak Ibu, jadi yang di sini ke sekolah saya, yang saya ke sekolah sini. Nah konsekuensi dari sekolah penggerak adalah menjalankan atau melaksanakan kurikulum Merdeka. Yang disebut dengan kurikulum Merdeka itu Pak, Merdeka SKP-nya Pak, termasuk gurunya yang merdeka. Nah, ada banyak perubahan atau ada banyak hal yang baru dari kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sebagai masyarakat Kecamatan Blega harus bangga bahwa
sekolah ini menjadi salah satu dari 8 saja Pak, dari 47 sekolah negeri di Kabupaten Bangkalan. Jadi di Kabupaten Bangkalan itu ada 47 sekolah negeri, dari 47 itu 8 adalah sekolah penggerak. Jadi dulu 8 kepala sekolah itu lulus sebagai kepala sekolah penggerak. Ini program baru dari Menteri, katanya itu Menteri paling muda itu, dulu bosnya Gojek gitu ya, yang namanya Pak Makarim itu. Nah kemudian beliau memang ditugaskan, tentu saja ditugaskan oleh Presiden, dan kemudian memunculkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Secara keseluruhan mata pelajaran dan sebagainya itu tidak banyak berubah Bapak Ibu. Yang paling membedakan itu adalah proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan di dalam kelas. Kemudian ada tambahan satu, kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang masih sekolah, setara saya Bapak Ibu, saya usianya sudah 54, itu dulu namanya istilahnya PEMPA. Jadi ada apa namanya kalau dulu itu istilahnya perataran. Nah, dulu kan banyak perataran PEMPA gitu Bu ya, Pak. Jadi di mana-mana perataran. Nah, sekarang itu namanya diganti P5. Tapi agak berbeda formatnya. Sedangkan Pancasilanya masih ada. Jadi dari P4 dulu itu Pancasilanya ada, salah satu P-nya ada Pancasila. P5 yang sekarang itu salah satunya juga ada P-nya satu Pancasila. Jadi di sana P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Intinya sama, ingin mencetak generasi muda yang Pancasilais, sama dengan kita dulu Bapak Ibu yang P4. Cuman kalau P4 dulu itu monoton Bapak Ibu, yang ceramah gitu, kemudian dulu istilahnya itu bermain perang itu ya, bermain dadu, kemudian dia menjawab pertanyaan. Nah sekarang disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang Bapak Ibu, kondisi keadaan di Indonesia atau kondisi keadaan di dunia sekarang ini, sehingga di dalam P5 itu tadi dalam 1 tahun Bapak Ibu 360 jam. Nah, itu diserahkan pada sekolah masing-masing nanti. P5 ini sesuatu yang baru Bapak Ibu, sesuatu yang baru. Sekarang ini kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu kami fokusnya ingin memperindah halaman sekolah. Untuk memperindah halaman sekolah itu dimulai dari misalnya kemarin siswa diarahkan untuk membuat pupuk organik. Nah, diawali dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kalau siswanya putra putrinya di rumah itu mungkin sibuk membuat sesuatu, ya itu memang ada tugas dari sekolah Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu membuat pupuk terlebih dahulu, kemudian ditanami, nanti dikoreksi setiap berkala beberapa hari, dicek Bapak Ibu sama siswanya, ya hidup diteruskan. Nanti kalau sudah agak besar baru dipindah jadi taman. Nah nanti hasil akhirnya itu adalah taman di masing-masing kelas, dari tumbuhan, dari tanaman yang mereka persiapan dari awal tadi itu, mulai dari pupuk yang berdirinya serta sudah menjadi tanaman hias.
kedua, siswa juga yang macam-macam tetapi sekolah masing-masing. Sekarang itu kalau biasa kalau saya perhatikan di SMP yang melaksanakan program sekolah penggerak itu sudah banyak sudah bergiliran melakukan selebrasi. Jadi pertunjukan hasil dari kegiatan atau proyeknya selama satu tema berdasarkan pembagian jamnya. Ada yang mengambil dua tema Bapak Ibu dalam satu tahun. Kalau dua tema itu berarti 180 jam tiap tema, berbeda Bapak Ibu. Jadi di SD, SMP dan SMA temanya berbeda sesuai dengan jenjang, sesuai dengan karakteristik dan psikologi dari usia anak itu. Jadi kalau memang nanti sekolah ini akan melakukan selebrasi terhadap hasil karya untuk tema kedua, ya mungkin bisa dilaksanakan di bulan Januari atau Februari nanti. Itu sudah ada programnya Bapak Ibu nanti. Nah nanti kalau ada selebrasi itu ya Bapak Ibu akan diundang lagi. Dijalankan. Cuma ada masukan dari kami sebagai wakil dari wali murid mengenai pemakaian HP di program belajar mengajar. Ya, seingat saya punya dua anak yang lulusan dari SMP sini juga. Anak saya itu baru pegang HP setelah kuliah. Namun anak saya yang sekarang itu pegang HP. Kalau itu memang program dari sekolah untuk proses belajar mengajar itu memang tidak apa-apa. Cuma dari sisi negatifnya kan ada. Kenapa? Selepas dari program belajar mengajar itu tidak menutup kemungkinan dari anak menggunakan untuk hal-hal yang lain. Dari pengalaman saya di rumah, mungkin juga wali murid yang lain tentunya sama, itu mengalami kesulitan untuk mengawasi hal-hal demikian. Kenapa? Untuk memantau anak itu kesulitannya di mana? Kadang-kadang anak itu kalau memang benar digunakan untuk belajar ya nggak apa-apa. Kadang-kadang mereka itu berbohong untuk digunakan yang lain di luar program belajar mengajar. Jadi dengan keadaan seperti ini, saya mohon kerjasamanya antara yang di sekolah juga wali murid, bagaimana cara